Semakin bertambahnya kemajuan teknologi informasi, maka semakin canggih pula media yang dapat menunjang informasi tersebut. Dan tidak sedikit juga informasi yang disampaikan merupakan berita-berita hoax yang tidak jelas kebenarannya. Dan hal ini kelompok kami mengambil kasus pembakaran masjid di Tolikara, Papua yang disinyalir dilakukan oleh jemaat gereja Injil di Indonesia. Berikut tanggapan dari dosen kami. Untuk kasus Tolikara sendiri, saya rasa itu masih untuk berita hoaxnya ya, saya tidak bisa konfirmasi apakah itu betul hoax atau tidak, karena kan kita tahu pada akhirnya kasus itu seakan-akan diselesaikan dengan segera dan ya sudah segera hilang dari media ya, karena mungkin juga orang-orang di sana sudah berdamai, saling memahami kesalahannya satu sama lain. Jadi untuk konfirmasi antara berita tersebut apakah betul-betul hoax atau tidak, saya tidak bisa mengkonfirmasi. Terus terang saya tidak mengikuti kasusnya. Tapi apapun itu juga, kalau sampai kemudian timbul dampak yang cukup bisa disesali oleh banyak orang karena kerusuhan ya, ada kerugian, pasti ya orang yang melakukan itu punya tujuan bersendiri ya. Biasa dari ada delik pengaduan di dalam delik pers atau undang-undang pers, kalau ada delik pengaduan itu kena. Kalau nggak ada yang ngadu dan tidak ada delik aduan, so must go on aja dia. Biasanya sih polisi yang mengadu, jadi polisi lah yang akan mengadukan dia gitu. Walaupun tidak ada anggota masyarakat, tapi polisi yang mengadukan dia sebagai penyebar berita bohong, atau dalam dunia undang-undang cyber di ITE dia sebagai penyebar. Dia ada beberapa kasus atau delik yang menyangkut, yang membuat wartawan bisa menjadikan sebagai tersangka. Delik penipuan, terus delik pembohongan, pornografi itu termasuk. Jadi memang pertama sebagai pembaca, konsumen, kita harus melihat media atau kualitas media tersebut untuk bisa mengetahui originalitas atau kualitas suatu berita ya. Itu paling dasar ya awalnya ya. Walaupun kemudian tidak tertutup kemungkinan media yang seperti Anda bilang tadi terpercaya juga bisa melakukan kesalahan. Bagaimana ya, mungkin wartawan masih manusia juga. Ada yang mungkin secara tidak sengaja melakukan kesalahan karena alfa dalam verifikasi. Jadi dicek lagi. Gini, biasanya harus gini, ketika di sosmed tuh ramai bahas apa, sebaiknya kreativitas atau emang seorang wartawan harus meng-cross check atau mempertanyakan itu. Kalau nggak, biasanya sih karena pengen mudah, pengen cepat, pengen ramai, pengen cetak, biasanya itu dilakukan oleh media online. Kalau cetak biasanya masih ada jeda waktu untuk ke forward site, ada wawancara lagi, cek. Kalau untuk cross checknya itu ada orangnya sendiri yang akan cross check atau di redaksi biasanya ada orang, atau biasanya ke kan situ biasa kalau surat-surat kayak gitu atau foto itu kan ada orangnya, sumbernya siapa. Kalau sosmed biasanya terkadang lebih banyak dunia maya itu online. Sosmed jadikan berita atau foto, jadikan suatu berita, dinaikkan jadi suatu foto berita. Kreativitas karena akan pengen banyak hit atau viewer kan. Kembali lagi kepada wartawan, dia mau menjalankan sebagai seorang wartawan yang memiliki fungsi dan kegunaannya, atau dia sebagai wartawan itu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dia juga harus mengacu pada undang-undang pers atau delik pers. Terus terakhir nih Pak, saran Bapak buat anak-anak UMN itu gimana Pak untuk biar gak melakukan kesalahan seperti itu Pak? Belajar yang banyak tentang teori news, berita atau foto, sama jangan pernah lepas atau jangan ketinggalan berita. Ikut berita terus, perkembangan berita kayak gimana. Oke. Makasih Pak.